Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul dengan judul Optimalisasi Manajemen Kualitas Air dan Penumbuhan Mikro Avertebrata sebagai Pakan Alami berbasis teknologi bioflok. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Haidar dengan NIM 08. Saya Laila Syarani dengan NIM 20. Saya adalah Ahmad Husaini dengan NIM 14. Slide pertama ada di latar belakang. Pembahasannya budidaya dengan pada tebar tinggi dapat menurunkan kualitas air akibat penumpukan sisa pakan dan kotoran. Teknologi bioflok digunakan untuk mengatasi masalah tersebut dengan memanfaatkan bakteri yang mengubah limbah menjadi flok. Nah itu selain menjaga kualitas air, bioflok juga menjadi habitat mikroavertebrata yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan alami tambahan bagi ikan atau udang. Pengertian teknologi bioflok dan mikroavertebrata. Teknologi bioflok merupakan sistem budidaya yang memanfaatkan bakteri untuk mengolah limbah organik menjadi gumpalan flok yang bermanfaat. Di dalam flok tersebut hidup berbagai mikroavertebrata seperti protozoa, rotifera, dan copepoda. Organisme ini berperan sebagai sumber pakan alami yang bernilai gizi tinggi bagi organisme budidaya. Rumusan masalah. Penelitian ini berfokus pada bagaimana teknologi bioflok dapat mengoptimalkan kualitas air melalui pengaturan rasio karbon dan nitrogen. Selain itu, penelitian juga mengkaji peran mikroavertebrata dalam meningkatkan pertumbuhan serta efisiensi pemanfaatan pakan pada ikan atau udang budidaya. Tujuan penelitian kali ini yang pertama itu untuk mencari tahu cara menjaga air kolam tanpa sering dikuras. Kemudian yang kedua, melihat seberapa banyak mikroavertebrata atau pakan alami yang bisa bertumbuh di dalam gumpalan bioflok. Dan yang ketiga, menemukan cara mempercepat pertumbuhan ikan atau udang dengan menghemat biaya PLN. Dan yang terakhir, yang keempat, membantu petambak mendapatkan hasil panen yang lebih untung dan ramah lingkungan. Di metode penelitian kali ini dilakukan secara eksperimen untuk menguji teknologi bioflok dalam mereduksi limbah nitrogen pada budidaya aquaculture intensif. Pengujian ini menerapkan dua jenis budidaya sumber karbon organik, yaitu seperti karbon sederhana, molase, dan dextrosa, dan karbon kompleks seperti selulosa, yang diaplikasikan pada media ikan nila dan udang pename dengan target rasio pada media ikan nila sebesar C/N15. Pengamatan ini difokuskan pada fluktuasi kadar total amonia, nitrogen atau tan, dan nitrit. Parameter biologi yang diukur meliputi laju pertumbuhan biota, tingkat kelangsungan hidup, nilai konversi pakan atau NCR, kemudian kelimpahan mikroavertebrata seperti protozoa, rotifera, nematoda, dan copepoda sebagai pakan alami di dalam bioflok. Data yang terkumpul selanjutnya ditabulasikan dan dianalisis secara statistik untuk membandingkan pengaruh setiap jenis sumber karbon terhadap stabilitas sistem budidaya. Selanjutnya ada hasil penelitian. Hasil penelitian dari ketiga jurnal bahwa sistem bioflok mampu menghemat biaya operasional sekaligus menjaga kebersihan air kolam. Pada budidaya ikan nila, pemberian molase atau tetes tebu terbukti memicu pertumbuhan bakteri baik yang mengurangi kotoran sehingga air bebas dari racun amonia dan pertumbuhan ikan menjadi lebih cepat. Sementara pada budidaya udang paname, penggunaan sumber karbon selulosa terbukti ampuh menjaga kestabilan air dengan mencegah lonjakan amonia dan nitrit yang berbahaya. Jadi secara keseluruhan, penerapan sistem bioflok pada budidaya lele juga terbukti menghemat penggunaan air karena kolam tidak perlu sering dikuras, sekaligus mengurangi pembuangan limbah hara ke lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya ada kesimpulan. Kami dapat simpulkan menjadi 4 bagian. Yang pertama, aktivitas bakteri heterotroph terbukti efektif menyerap limbah beracun amonia sehingga kualitas air tetap stabil tanpa perlu sering dikuras. Yang kedua, ada struktur gumpalan bioflok menjadi rumah yang ideal bagi tumbuhnya mikroavertebrata.
seperti protozoa, rotifera, dan copepoda sebagai pakan alami hidup. Yang ketiga, kehadiran pakan alami kaya nutrisi ini terbukti mempercepat pertumbuhan ikan atau udang sekaligus menghemat biaya pakan komersial. Dan yang terakhir, sistem ini meminimalkan limbah buangan ke alam, menghasilkan budidaya yang lebih efisien, hemat air, dan ramah lingkungan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.